Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para mahasiswa Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka dengan saya Imam Fikar Sohadi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas seputar isu-isu manajemen teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan. Baiklah teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri. Yang pertama akan kita kupas adalah tentang perencanaan terpadu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di pemerintahan. Seperti kita ketahui bahwa sistem informasi dan sumber daya informasi haruslah direncanakan dan dikelola dengan baik. Setiap lembaga harus melakukan itu, baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah, bahkan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Persoalannya yang terjadi di lapangan, banyak kemudian ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perencanaan dan pengelolaan data atau informasi belum dilakukan oleh beberapa kalangan pemerintahan di daerah. Mereka belum menyimpan hal tersebut sebagai bagian dari agenda penting pembangunan daerah. Padahal kurangnya pengalaman dalam membuat perencanaan sistem informasi bisa menyebabkan bencana yang berdampak pada proses pengembangan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, kebijakan pemerintah haruslah mendorong perencanaan infrastruktur dan perencanaan sistem serta koordinasi. Karena keberhasilan sistem informasi akan sangat tergantung pada besarnya pemahaman tujuan dan persyaratan sistem. Perencanaan penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi mampu mengidentifikasi strategi jangka panjang dan menjamin konsistensi infrastruktur informasi dan pengembangan sistem dengan tujuan utama dan prioritas pemerintah. Perencanaan merupakan kunci keberhasilan dan merupakan satu-satunya cara untuk mengelola perubahan secara efektif. Perencanaan juga mampu mengendalikan dan mengawasi sumber daya manajemen dan penetapan skala prioritas. Melalui perencanaan jangka panjang, proyek TIK yang dilakukan akan menjadi bagian dari pencapaian tujuan semua instansi dan akan menjamin kerjasama antar stakeholder, juga akan menghindari terjadinya konflik atau duplikasi kegiatan. Perencanaan juga akan meningkatkan komunikasi di antara instansi dan membantu mendekatkan kesenjangan antara pengguna dan manajemen puncak. Selain itu, perencanaan jangka panjang yang terpadu juga akan mengidentifikasi pendekatan teknis infrastruktur, informasi, dan sistem pengembangan SDM yang akan diperlukan dalam implementasinya nanti kelak. Tanpa perencanaan, tentu kita tidak mungkin mampu menetapkan dasar pembiayaan, kita tidak akan punya dasar dalam mengukur efisiensi pelaksanaan. Selain itu, kebutuhan para pengguna mungkin tidak bisa dipenuhi dengan tepat waktu. Itu semua yang saya ceritakan tadi merupakan alasan mengapa perencanaan diperlukan. Ada dua tingkatan dari perencanaan penggunaan TIK, yaitu strategis dan operasional. Tingkat strategis berkaitan dengan keseluruhan lembaga pemerintahan, tujuannya atau prioritasnya, serta program pengelolaan dan kelembagaannya mengambil rentang waktu yang jauh ke depan. Misalnya 3-5 tahun ke depan. Sementara itu tingkatan operasional biasanya menangani domain informasi pemerintahan yang spesifik, lalu melakukan aktivitas rinci dari proses dan fungsi organisasi pemerintahan dan terkait dengan program manajemen harian serta berperan dalam skala waktu antara 1 hingga 3 tahun. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan, di lingkungan teknologi dan politik yang berubah sangat cepat, memang cukup sulit melakukan perencanaan yang jauh ke depan. Meski hanya
untuk jangka waktu 5 tahunan pun 5 tahunan saja. Beberapa aspek penting yang harus ada dalam perencanaan sistem pemerintahan yang terpadu adalah: pertama, strategi pengembangan sistem informasi pemerintah. Kedua, prioritas yang harus diemban oleh setiap lembaga pemerintah. Ketiga, tujuan harus menjadi landasan produktivitas lembaga, peningkatan mutu dan citra atau image. Yang keempat adalah pendekatan teknologi utama dan standar pengendalian komputer, mikro, otomasi kantor, teknologi jaringan, serta komunikasi. Yang kelima adalah kebijakan instansi pemerintah yang terkait dengan arus informasi dari dan lingkungannya. Yang keenam adalah alokasi sumber daya, anggaran, dan kebijakan anggaran. Yang ketujuh, kerangka waktu pengembangan SDM yang disesuaikan dengan pengembangan sistem. Ada 5 tahapan yang biasanya dilalui dalam melakukan perencanaan sistem informasi pemerintah. Tahap pertama adalah penilaian peluang dan persiapan, kemudian analisis kritis situasi terkini, dan penilaian persyaratan user. Yang ketiga adalah elaborasi skenario yang memungkinkan untuk pengembangan sistem. Yang keempat adalah pengembangan program bagi skenario yang terpilih, dan yang kelima adalah implementasi dan tindak lanjut. Itulah materi kita di perkuliahan kali ini tentang teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan. Topik selanjutnya nanti akan kita bahas tentang strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik.